Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mat IDN. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan utul UGM Matematika Saintek 2019. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube Mat IDN dan jangan lupa untuk follow Instagram Mat IDN untuk soal dan pembahasan harian matematika. Soal yang pertama yaitu tentang vektor. Di sini diketahui vektor U yang masih bentuknya ada A-nya, ada vektor V, terus ada proyeksi U pada V itu W. Pertanyaannya itu panjang vektor U, berarti untuk mencari panjangnya kita butuh nilai A ya. Oke, karena di sini ada proyeksi U pada V, kita bakal pakai rumus proyeksi ya. Angkat W, itu rumusnya adalah U dot V dibagi V kuadrat dikali vektor V. Berarti yang kita butuhkan adalah U dot V dulu. Kita hitung ya. A plus 1, 2, sama 1, 1, 1. Oke, untuk menghitung U dot V ya tinggal kita kalikan yang sesuai ya. Kayak atas kali atas, A ditambahin sama tengah kali tengah itu A plus 1, belakang kali belakang itu 2. Jadi hasilnya 2A plus 3. Selanjutnya kita butuh panjang V ya. Berarti panjang V itu sama dengan tinggal diakarin. Unsur-unsurnya itu 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Kita butuh kuadratnya ya. Itu ya akar 3 kuadrat sama dengan 3 ya. Oke, udah dapat semua. Kita bakal masukin ke rumus W-nya, yaitu U dot V dibagi panjang V kuadrat dikali vektor V. Nah, vektor W-nya udah ada, yaitu 2, 2, 2. U dot V-nya udah kita dapat, yaitu 2A plus 3. Panjang V kuadratnya 3. Vektor V-nya ya 1, 1, 1. Oke, perhatikan. Vektor kiri 2, 2, 2, ada vektor kanan 1, 1, 1. Oke, misalkan yang kiri kita keluarin 2-nya kan jadi bentuk 2 kali 1, 1, 1 kan? Sama dengan 2A plus 3 per 3, 1, 1, 1. Oke, artinya apa? Nah, ini artinya ya si 2 nilainya bakal sama kayak 2A plus 3 per 3 ya. Nah, ini berarti tinggal selesaiin aja. Nanti dapat A-nya. Berarti 6 sama dengan 2A plus 3. 2A sama dengan 3. A-nya sama dengan 3 per 2. Oke, sudah dapat nilai A, kita bakal masukin ke vektor U-nya ya. Jadi vektor U adalah A-nya 3 per 2. Tengahnya 3 per 2 tambah 1, 5 per 2 ya. Bawahnya 2. Oke, tapi kita butuh panjangnya. Berarti panjang U sama dengan akar 3 per 2 kuadrat tambah 5 per 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 9 per 4 tambah 25 per 4 tambah 4 ya. 4 itu 16 per 4. Berarti sama dengan 9 tambah 16, 25 tambah 25, 50 ya. Akar 50 per 4, ini kalau disederhanakan 4-nya jadi 2, 50 itu 25 kali 2, jadinya ini ya. Untuk sederhananya jawabannya yang D. Soal yang kedua yaitu tentang turunan trigonometri ya. Kenapa turunan? Karena ini pertanyaannya nilai minimumnya tercapai pada saat X sama dengan, nah, kalau nilai minimum maksimum itu pasti hubungannya ke turunan fungsi ya. Oke, di sini diketahui X-nya anggota dari min pi per 6 sampai 0. Ini artinya di KW 4 ya. Kenapa kita butuh KW-nya? Karena ini ya trigonometri ya. Dibutuh kuadrannya ada di mana yang bakal nentuin nilai X-nya. Oke, kita anggap yang kotan ini sebagai Y. Tulis ulang. Itu kot X plus Pi per 3 min tan
2pi per 3 min X. Oke, di sini sebelum kita turunkan, nah ini kan isinya agak beda ya. Kita bakal ubah ke bentuk yang sama ya. Ini kebetulan dia bisa sama. Yaitu pi per 3 didapat dengan cara pi per 2 dikurang pi per 6. Sedangkan si 2 pi per 3 itu didapat dari pi per 2 ditambah pi per 6. Oke, kenapa kita pakai pi per 2? Karena nanti kalau trigonometri ada pi per 2 kita bakal pakai rumus relasi sudutnya ya. Ya, ini kita tulis ulang dulu. Kot pi per 3 itu kan pi per 2 dikurang pi per 6 tambah X dikurang tan juga 2 pi per 3 itu pi per 2 tambah pi per 6 kurang X. Oke, ini kita ubah dulu dikit supaya kelihatan ya. Pi per 2 dikurang, ditambah aja. Tambah X min pi per 6 min tan, ini juga kita kurungin pi per 2 ditambah pi per 6 min X. Oke, nah tadi yang saya bilang kalau trigonometri pakai pi per 2 itu biasanya berubah ya. Kayak sin 90 min 30 itu kan sama aja kayak sin 30 gitu ya. Nah, ini kot pi per 2 itu bakal berubah jadi tan ya. Nah, ini kan KW2 ya. Jangan lupa ini KW2 ya. Pi per 2 ditambah itu KW2 sehingga ini jadi minus kot jadi tan. Sudutnya yaitu X min pi per 6. Itu pakai yang rumus ini ya. Kot pi per 2 plus alfa ya. Itu sama dengan min tan alfa. Oke, yang tan juga sama ya. Tan di kuadran 2 itu negatif. Jika negatif-negatif jadi plus. Kot pi per 6 min X. Oke, ini kita ubah dikit ya. Min tan X min pi per 6. Nah, ini kan pi per 6 min X ya. Kalau kita ubah X min pi per 6 miripin sama yang kiri, itu kan berarti tandanya jadi kayak ada negatifnya gitu ya, sehingga negatifnya keluar itu sifatnya ya. Sehingga jadi min kot X min pi per 6. Nah, sehingga bentuk Y atau soalnya itu jadi seperti ini ya, bentuk yang lebih bagusnya. Oke, selanjutnya diapain? Nah, kita bakal turunin ya. Yaitu kalau tan turunannya itu secant kuadrat, kalau kot turunannya min CSC kuadrat. Sehingga ini agar minimum kita bakal turunin dan sama dengan 0 ya. Jangan lupa kalau mencari max min itu turunannya disama dengan 0. Sehingga turunan tan itu secant kuadrat. Oke, ini X-nya depannya 1 ya. Berarti tetap min secant kuadrat X min pi per 6. Nah, ini kan kot turunannya minus ya. Berarti nanti jadi plus tan, kotan. Aduh, CSC ya. Plus CSC kuadrat X min pi per 6 sama dengan 0. Oke, ini kita udah dapat hasil turunannya, tinggal disederhanakan saja ya. Oke, ini karena kayaknya nggak muat, saya hapus ya. Kita tulis ulang tadi hasilnya min secant kuadrat X min pi per 6 sama plus CSC kuadrat X min pi per 6 sama dengan 0. Langkah yang tadi kalau mau kalian lihat di mundurin aja videonya ya. Oke, berarti ini tinggal kita sederhanakan supaya dapat nilai X ya. Berarti jadinya CSC kuadrat X min pi per 6 sama dengan secant kuadrat X min pi per 6. Oke, ini karena bentuknya CSC secant, kita ubah ke yang lebih enak dilihat yaitu sin cos ya. CSC itu kebalikan dari
sin ya, sehingga jadi seper sin kuadrat X min pi per 6 sama dengan ini juga secant itu seper cos ya. Seper cos kuadrat X min pi per 6. Oke, nah ini harusnya kita bakal selesaikan. Nah, triknya di sini adalah sinnya saya kali silang ke atas ini. X min pi per 6 per cos kuadrat X min pi per 6 sama dengan 1 kan. Sin per cos itu kan tan kan. Dan ini sudutnya sama sehingga boleh jadi tan X min pi per 6. Tapi kalau yang tadi ini yang disoal kan beda ya. Kita nggak bisa nentuin ini berubah atau enggak gitu ya. Sehingga tadi kita ubah dulu dan setelah diubah jadi kelihatan ternyata bisa jadi tan. Oke, berarti ini tan kuadrat kita butuh tan biasanya. Tan X min pi per 6 sama dengan, nah ini tinggal diakarin ya. Jadi akar 1 itu 1. Jangan lupa plus minus ya. Kuadrat pindah itu jadi plus minus, akar 1 itu 1. Oke, karena kita mau dapat di KW 4, kita bakal ambil di KW 4-nya, pasti KW 4 tan itu negatif ya. Jadi tan X min pi per 6 itu negatif 1. Udah, ini tinggal kita selesaikan. Oke, ini karena jadi persamaan trigonometri, kita bakal pakai tan itu tinggal samain kiri kanan. Tapi kalau udah jadi sama-sama tan ya. Pi per 6. Sehingga tan berapa yang satu itu di kuadran 2 itu tan 135. 135 itu 3 per 4 pi. Oke, sehingga kita ambil isinya, isi yang kiri itu X min pi per 6 sama dengan 3 per 4 pi, alfanya plus minus K dikali pi. Kalau ini kita sederhanakan, ini rumus yang ini ya. Kita sederhanakan jadi X sama dengan 3 per 4 tambah 1/6 itu 12, 12 bagi 4, 9, 2, 11 ya. 11 per 12 pi plus minus K pi. Oke, karena di jawaban ada 0, min pi per 2, pi per 12, dan min selanjutnya. Sepertinya kita bakal ambil K-nya yang negatif ya. Kalau 0 pasti jawabannya 11 per 12 pi kan nggak ada ya. Jadi kita ambil dari min 1. Apakah udah ada jawabannya? Kalau udah ada ya itu jawabannya. Dx sama dengan 11 per 12 pi min 1 kan. Pi itu kan 12 per 12 pi kan. Sehingga dapatnya sama dengan 11 kurang 12 min 1 per 12 pi. Adakah min 1 per 12 pi? B ya. Nah itu jawabannya. Seperti itu. Soal yang ketiga yaitu tentang barisan aritmatik. Nah, cuman barisan aritmatik di sini bentuknya adalah logaritma ya. Ini ya. Oke, diketahui A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Oke, ini udah pasti ya. Kalau logaritma ini syarat yang harus udah pasti ada di logaritma. Yang atasnya itu nggak boleh 1 dan harus positif. Oke, tapi ada syarat lain ya. Syarat lainnya itu adalah isi dari logaritmanya harus lebih dari 0 ya. Isinya itu apa aja? Oke, yang pertama kan itu ada y-nya, berarti y-nya harus lebih dari 0. Yang kedua itu y plus 1 kan, ini juga harus lebih dari 0. Sehingga ini kalau kita selesaikan lebih dari min 1. Syarat yang ketiga itu 3y plus 1 lebih dari 0, berarti y-nya lebih dari min 1/3. Ini kalau syarat ini kita irisin nih, kita harus nemu salah satu aja ya, artinya diirisin aja biar yang mewakili semua. Berarti di sini ada min 1, min 1/3 sama 0 ya. Oke, berarti ya udah pasti ya harus lebih dari 0 ya. Syarat utamanya dari yang 3 ini adalah y lebih dari 0. Oke, selanjutnya pertanyaannya kuadrat nilai y yang mungkin. Tapi y kuadratnya ya nih pertanyaannya ini. Oke, pastinya kalau aritmatik ya kita punya rumusnya ya, yaitu UN-nya adalah A tambah N min 1B dan
B-nya adalah U2 min U1. Nah, ini karena barisan aritmatik ada U1, U2, U3. Harusnya bedanya ya sama ya. Sehingga kita mulai dari situ. Bedanya yaitu U2 kurang U1 bakal sama kayak U3 kurang U2. U2-nya itu alog Y plus 1. U1-nya itu alog Y sama dengan U3-nya itu alog 3Y plus 1. U2-nya itu alog Y plus 1. Oke, karena ini bentuk logaritma, kita bakal pakai sifat logaritma ya. Yang ini ya, yang dikurang ya. Kalau logaritma dikurang, maka isinya bakal dibagi ya. B per C. Sehingga ini jadi A log Y plus 1 per Y. Ini asalkan sama-sama A ya, atau sama angka yang atasnya ya. Ini sama-sama A. Ini juga A log 3Y plus 1 per Y plus 1. Oke, sehingga kiri kanan udah jadi bentuk sama-sama logaritma yang sama. Sehingga kita bakal ambil isinya ya, kita bakal samakan. Yaitu si Y plus 1 per Y, kita samain dengan 3Y plus 1 per Y plus 1. Ini tinggal kali pelangi aja, kali silang ya. Kali silang Y plus 1 dikali Y plus 1 itu Y kuadrat plus 2Y plus 1. Y dikali 3Y plus 1 itu 3Y kuadrat plus Y. Sehingga ini jadi bentuk kuadrat ya. Tinggal kita cari penyelesaian kuadratnya, yaitu 3Y kuadrat kurang Y kuadrat itu 2Y kuadrat. Kita pindahin ke kiri ya, cuman positif. 2Y pindah ke kanan berarti min Y. 1 pindah ke kanan min 1 sama dengan 0. Faktorin aja. Sama dengan 0. Oke, ini kalian bisa pakai cara kalian sendiri ya. Kalau cara saya adalah depan kali belakang min 2. Kali-kalinya min 2 supaya jadi tengahnya min 1. Jumlah-jumlahnya. Berarti min 2 itu min 2 tambah 1. Nah, min 2 kali 1 itu min 2, betul. Min 2 tambah 1 itu min 1, betul ya. Berarti faktor aslinya adalah Y min 1. Ini dicoret ya. Jadi Y min 1. Sama 2Y plus 1. Ini faktor aslinya ya. Kalian boleh pakai cara kalian sendiri supaya dapat ini. Sehingga bakal didapat Y-nya ada yang 1, ada yang Y-nya sama dengan min setengah. Oke, tadi kita udah punya syarat utama ya, yaitu Y-nya harus lebih dari 0. Berarti Y yang memenuhi adalah Y sama dengan 1. Sehingga kuadrat yang mungkin itu adalah 1 kuadrat, yaitu 1. Jawabannya yang C seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk nantikan video lanjutan dari Matematika Saintek Putul UGM 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.